Selamat malam Ibu Bapak dan Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersatu hati dalam doa yang diselenggarakan oleh GKJ Jakarta untuk edisi pada malam hari ini Kamis 11 Mei 2023. Mari kita berdoa. Anugerahkanlah kami roh-Mu yang kudus ya Allah, yang penuh rahmat dan kasih setia, agar dengan membaca dan merenungkan firman-Mu di malam ini, kami semakin mampu memahami kehendak-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Firman yang menjadi manusia, kami memohon. Amin. Bacaan Alkitab bagi kita diambil dari Kejadian 6 ayat 5 hingga 22. Demikian dituliskan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintu pada lambungnya, buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Sebab yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa, dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Satu kali seorang pemuda melihat seorang perempuan muda berdiri di pinggir jalan. Tampaknya ia sedang menunggu taksi. Perempuan itu berambut merah muda, bajunya hitam, matanya hitam, kukunya hitam dengan glitter silver yang mencolok. Pemuda itu melihat ke arah perempuan muda itu dan bergumam, "Perempuan ini berbeda.
agak lain kulihat. Tentu dengan ditatap, penasaran dan penuh selidik, si perempuan merasa tidak nyaman. Untungnya taksi yang ia tunggu segera datang dan ia bisa pergi dari tempat itu. Pemuda itu juga kemudian melanjutkan perjalanannya menuju sebuah kafe yang biasa ia kunjungi sekadar untuk membaca, menikmati hari sambil menikmati sajian di kafe itu. Rupanya hari itu kafe itu sedang mengadakan sebuah acara gembira. Dia bertemu dengan perempuan muda itu kembali. Dia masih terlihat sama. Rambutnya masih berwarna pink. Bedanya, ada orang lain di sekitarnya yang berambut berwarna pink, ungu, hijau, dan aneka warna lainnya. Persis seperti sekumpulan burung beo aneka warna. Dan pada waktu itu hanya si pemuda yang berdandan biasa saja. Dengan celana panjang biasa berwarna coklat muda dan kaos putih dan rambut hitam. Pada situasi itu, si pemuda yang menjadi terlihat lain dan berbeda dari kebanyakan orang lain di kafe itu. Dan ia merasa asing sendiri di tengah kumpulan orang-orang aneka warna itu. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, apapun situasinya kita ingin merasa diterima walau terlihat atau tampil berbeda, bukan? Kadang-kadang kita mengubah diri dan mengikuti kebanyakan orang supaya diterima. Atau kita tidak keberatan tampil berbeda, asalkan ada orang lain yang berbeda juga yang ada di dekat kita. Kenapa? Karena untuk sungguh-sungguh tampil berbeda itu tidak mudah, tidak selalu menyenangkan, dan tidak selalu memberi rasa nyaman. Jika kita membayangkan bacaan Alkitab kita tadi, kita bisa berandai-andai menjadi Nuh. Situasi kehidupan iman Nuh sedikit banyak terlihat mencolok dan berbeda dari kebanyakan orang pada waktu itu. Alkitab mengatakan, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh menjadi teladan iman yang relevan bagi kita di zaman ini. Sebegitu hancurnya perilaku manusia pada zaman Nuh sampai-sampai Allah merasa menyesal menciptakan dunia ini. Dan karenanya Allah berniat menekan tombol reset yang nanti kita lihat pada peristiwa banjir besar. Nuh tetap hidup menurut firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk ia lakukan. Bahkan meskipun hal itu menimbulkan rasa heran di pandangan orang lain. Baiknya hal-hal yang Tuhan perintahkan untuk Nuh lakukan tidak mengganggu keberadaan dan kehidupan orang lain. Ia diperintahkan membangun kapal di tengah daratan yang jauh dari lautan. Tetapi dia tidak menyakiti orang lain dengan kata-kata dan perbuatannya. Hanya saja, Nuh pasti terlihat aneh di mata orang lain. Tetapi karena Allah memerintahkannya, Nuh melakukan semua itu. Kehidupan iman juga demikian. Kadang-kadang firman Tuhan terasa aneh di tengah dunia masa kini. Kita diminta jujur di saat kebanyakan orang lain justru bisa berkata dan berbuat apa saja demi keuntungan politis atau ekonomis pribadi. Kita diminta berbuat adil dan menolong orang lain di saat kebanyakan orang justru fokus memuaskan dirinya sendiri. Kita diharapkan berbelas kasih di saat kebanyakan orang justru hidup tak berperi kemanusiaan terhadap sesamanya. Kita diminta mengampuni orang lain di saat orang lain lebih suka menyimpan dendam dan amarah selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Kita diminta mendoakan orang lain justru ketika orang lain tak memedulikan kita. Boro-boro mendoakan kita. Jangan-jangan kita pun
tak pernah dianggap ada. Tetapi itulah kehendak Tuhan bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Kiranya hidup Nuh yang benar, yang meskipun tak lazim dan tak sesuai seperti kebanyakan orang, bisa menginspirasi kita untuk berani tampil beda dengan tetap setia dan memperlakukan kehendak Tuhan dalam hidup sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang baik, kasihanilah dan kuatkanlah kami di dalam hidup kami, untuk selalu dapat melakukan firman dan kehendak-Mu. Sertailah kami di dalam istirahat malam ini, agar esok kami bangun dengan hati gembira dan tubuh yang sehat menyambut hari baru dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.